Haleluya, salam damai sejahtera. Selamat bertemu kembali ke dalam perkongsian firman Tuhan. Semoga seperti biasa semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Perkongsian firman Tuhan yang ringkas yang saya sampaikan pada kali ini ialah tentang 5 perumpamaan tentang lidah. Mari kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 3 hingga ayat 6. Di dalam ayat-ayat ini Yakobus menggunakan perumpamaan yang mudah tentang lidah supaya kita dapat memahami bahayanya lidah dan tahu bagaimana kita mengawal lidah kita. Pertama, lidah diumpamakan seperti kekang pada kuda. Ini tercatat di dalam ayat 3. Saya bacakan ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Walaupun kekang yang kecil, tapi apabila dikenakan pada mulut kuda, ia sangat berguna sekali, besar sekali gunanya. Ia boleh mengawal seluruh tubuh kuda itu, sehingga kuda itu dapat menuruti kehendak ataupun arah yang kita tunjukkan. Begitu juga dengan lidah kita. Apabila lidah kita dikawal oleh kebenaran, kita akan menuruti kehendak Allah dan dipergunakan oleh Allah. Jadi itu perumpamaan yang pertama secara ringkas. Ya, lidah diumpamakan kekang. Yang kedua, lidah diumpamakan seperti kemudi. Ini tercatat di dalam ayat 4. Saya bacakan. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Walaupun kemudi itu kecil, jika menurut juru mudi itu, kapal itu akan menurut arahnya belayar. Sehingga kapal yang besar itu dapat belayar menuju ke arahnya yang atau destinasinya dan dengan selamat. Secara rohani, Yesus adalah juru mudi kita. Jadi jika kemudi, yaitu lidah kita di dalam tangan Tuhan, lidah kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang berguna, perkataan-perkataan yang baik, dapat memerintahkan Injil dan membangunkan orang. Ia akan menjadi satu kapal penyelamat yang sangat berguna. Jikalau tidak dikemudikan oleh Tuhan, kita mengikut kehendak kita sendiri menuju ke hadapan, akan sangat bahaya sekali, sangat berisiko. Baik, yang ketiga, lidah itu diumpamakan api. Di ayat 5 hingga ayat 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Betapapun kecilnya api, kita tahu ia dapat membakar hutan yang begitu luas. Begitu juga dengan lidah kita, sekalipun kecil, tapi boleh berkata atau bercakap besar, boleh memegangkan perkara-perkara yang besar, boleh merodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Jadi dalam Alkitab mengatakan, siapa menjaga mulutnya atau lidahnya, memelihara nyawanya.
Baik, yang keempat, lidah itu diumpamakan suatu dunia kejahatan. Di ayat 6, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kejahatan menajiskan dunia, sehingga orang duniawi telah jatuh di dalam kejahatan. Begitu juga dengan lidah, adalah suatu dunia kejahatan. Lidah yang bercakap kotor akan menajiskan seluruh tubuh manusia. Dan yang kelima, lidah diumpamakan adalah sesuatu yang buas. Ayat 7 hingga ayat 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Allah telah memberikan hikmat supaya dapat menguruskan segala makhluk. Semua jenis binatang liar, burung-burung di udara, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan supaya sesuai untuk kegunaan manusia, melainkan lidah. Oleh itu Yakobus berkata, barang siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi lidah adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai, dan yang penuh racun berbisa. Racun yang mematikan. Jadi saudara dan saudari, begitulah 5 perumpamaan tentang lidah. Kita dapat melihat betapa bahayanya lidah ini. Dengan lidah kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi dengan lidah juga kita boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Ini tidak harus sedemikian. Oleh itu, maka kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjaga lidah kita. Supaya kita dapat mengawal lidah kita sehingga yang terhasil atau yang dapat dikeluarkan dari lidah kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Jadi perkongsian sampai di sini, semoga bermanfaat, dapat saling menjaga dan saling membangun. Amin.